Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama mengambil hikmah di balik usia manusia. Sahabatku, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan usia seseorang sebelum ia dilahirkan. Manusia diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal sebaik mungkin, bekal sebanyak-banyaknya selama ia berada di dunia ini. Bekal tersebut tentunya untuk menuju kehidupan abadi di akhirat kelak. Ketika ia di dunia mengumpulkan amal sebaik mungkin, sebanyak mungkin, maka niscaya di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah jika seorang hamba mampu menggunakan usianya untuk beriman dan beramal kebaikan. Dan sebaliknya, sungguh merugi dan celaka jika seseorang hamba tidak mampu menggunakan usianya untuk beriman dan beramal kebajikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 4 hal, yaitu 1. Tentang umurnya untuk apa ia gunakan. 2. Tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. 3. Tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ia belanjakan. 4. Tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui, yaitu ilmu pengetahuan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2417 dari Abi Barzah Al-Aslami. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran sebagai pedoman hidup orang yang beriman telah memberi panduan agar kita dapat mempergunakan usia kita sebaik mungkin dengan ibadah dan beramal kebajikan agar manusia mampu mengambil pelajaran dan menambah iman. Sahabatku, berikut ini adalah beberapa penjelasan terkait usia manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. Semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam, karena Allah sedang mendidik kita agar kita mampu melepaskan cinta dunia. Hal ini dapat kita ambil ibrahnya di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Hud ayat 15-16. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang beramal soleh untuk mencari keduniawian seperti melakukan puasa atau sholat atau bertahajud di malam hari, yang semuanya itu ia kerjakan hanya semata-mata untuk mencari keduniawian, maka Allah berfirman, aku akan memenuhi apa yang dicarinya di dunia ini sebagai pembalasannya, sedangkan amalnya yang ia kerjakan untuk mencari keduniawian itu digugurkan,
dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga ketika kita melakukan amalan kebaikan, kita niatkan semata-mata untuk mengharapkan ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Asy-Syura ayat 20. Sahabatku, ketika tangan kita mulai susah digunakan untuk menggenggam, maka lepaskanlah duniamu. Lupakanlah ambisimu untuk menguasai dunia, dan mulailah untuk fokus mengejar akhiratmu. Persiapkan untuk kehidupan yang abadi di masa yang akan datang. Semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati kita untuk melihat akhirat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 72. Adapun arti dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 72 adalah sebagai berikut. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Sahabatku, oleh karena itu, mari kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama di dunia ini kita dapat mengasah mata batin kita, sehingga hati kita bersih dan terbuka untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, terbuka untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Kemudian hati kita tergerak untuk menerima kebaikan tersebut dan dengan senang hati melaksanakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita, karena Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan. Namun, hati yang berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan. Al-Quran Surat Luqman ayat 22. Arti Surat Al-Luqman ayat 22 adalah sebagai berikut. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 22. Sahabatku, ketika perasaan kita semakin sensitif, maka disitulah kesempatan kita untuk mengosongkan hati kita terhadap urusan-urusan dunia. Sudah saatnya kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin lembut. Hati kita akan semakin mudah menerima kebenaran-kebenaran, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, ketika kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Semakin bertambah usia, semakin gugur
gigi-gigi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan kepada kita bahwa suatu hari nanti kita akan gugur ke dalam tanah selamanya. Hal ini dapat kita ambil ibrahnya dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 145. Arti dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 145 adalah sebagai berikut. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran surat Ali Imran ayat 145. Semakin bertambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawanya akan diambil. Hal ini dapat kita ambil ibrahnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Arti dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 adalah sebagai berikut. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingatkan kepada kita bahwa kain kafan itu warnanya putih. Berikut ini arti dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Sahabatku, bahwasanya rambut yang ada di atas kepala kita akan berubah warna menjadi putih secara alami. Itulah surat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa usia kita tidak lagi muda. Sahabatku, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surat cinta kepada kita yang dapat kita lihat setiap saat ketika kita bercermin. Oleh karena itu, marilah kita luangkan sejenak untuk mentadaburi ayat kauniyah Allah yang Allah letakkan di atas kepala kita. Ketika kita bercermin dan memandang rambut kita sudah berubah warna menjadi putih, disitulah Allah memperingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan meninggal, dan kekayaan yang kita miliki selama di dunia ini akan kita tinggalkan. Yang hanya kita bawa hanyalah sehelai kain putih yang akan menyelimuti tubuh kita. Tentunya anak istri kita, sahabat karib kita, harta benda yang ada akan kita tinggalkan, kecuali 3 perkara, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, kemudian amal jariah yang telah kita lakukan selama di dunia, dan ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia, makhluk, dan dunia. Hal ini dapat kita ambil ibrahnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Sahabatku, selagi masih ada kesempatan, jangan menunda-nunda lagi rencana yang telah kita susun untuk melakukan sebuah perubahan. Rencana yang telah kita susun untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang masih ada sebaik mungkin, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Sahabatku, mari manfaatkan kesempatan dan waktu kita yang ada, karena manusia terbaik adalah yang mengisi waktu-waktunya dengan amalan yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Yuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Lakukanlah kebaikan apapun yang engkau bisa, walaupun sedikit, asalkan rutin. Itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan kebaikan sama sekali. Sahabatku, mari manfaatkan kesempatan dan waktu kita yang ada, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaliknya, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia umur yang panjang dan berkah kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu melakukan amalan kebaikan dengan tulus dan ikhlas di sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga video ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk memperoleh amalan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jika video ini bermanfaat, maka jangan biarkan video ini Anda dengar sendiri. Maka sebarkanlah video ini kepada saudara-saudara Anda sekalian, agar mereka mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.